Silahkan dicatat bila mana perlu. Di dalam kitab Nashaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani atau Syekh Imam Nawawi Al-Jawi, dikisahkan tentang seorang wali agung, wali yang sangat terkenal, yang sangat masyhur pada pertengahan abad ketiga Hijriyah. Beliau adalah Imam Abu Bakar As-Sibli, atau lebih kuncoro atau terkenal dengan sebutan Imam As-Sibli. Dalam kitab Nashaihul Ibad itu diceritakan pada suatu saat Imam As-Sibli bersilaturahim menemui seorang ulama. Beliau juga termasuk waliullah, yaitu menemui Imam Ibnu Mujahid. Pada saat menemui Imam Ibnu Mujahid itu, karena Imam Ibnu Mujahid tahu betul siapa yang akan hadir, yang akan rawuh, seorang wali yang masyhur, maka Ibnu Mujahid melakukan persiapan penyambutan yang sangat luar biasa. Sehingga beliau juga mengajak beberapa santri, beberapa sahabat untuk berkumpul menyambut kehadiran Imam As-Sibli. Setelah datangnya Imam As-Sibli, kemudian disambut langsung oleh Imam Ibnu Mujahid. Ketika datang langsung disambut, kemudian disalami. Setelah disalami, Imam Ibnu Mujahid kemudian mencium kening dari Imam As-Sibli. Melihat Imam As-Sibli dicium oleh Imam Ibnu Mujahid, kemudian ada beberapa orang bertanya kepada Imam Ibnu Mujahid, "Kenapa engkau lakukan itu kepada Imam Sibli?" Yaitu mencium kening Imam As-Sibli. Kemudian Imam Ibnu Mujahid menjawab, "Kenapa aku lakukan itu kepada Imam As-Sibli? Karena di dalam mimpiku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal yang sama kepada Imam As-Sibli." Kemudian Ibnu Mujahid menceritakan tentang mimpinya tersebut, bahwa pada suatu malam beliau bermimpi. Di dalam mimpi itu Imam As-Sibli menemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam As-Sibli dicium keningnya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena merasa heran, Imam Ibnu Mujahid di dalam mimpinya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu kepada Imam As-Sibli, sedangkan kepadaku tidak kau lakukan?" Kemudian Rasulullah dawuh, "Kenapa ini aku lakukan kepada As-Sibli? Karena ketika As-Sibli melakukan sholat fardu, setelah melaksanakan sholat fardu, Imam As-Sibli tidak pernah tidak membaca dua ayat akhir dari surat At-Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itulah kenapa Rasulullah mencium kening Imam Asyibli. Kemudian kepada kenyataannya atau realitanya, setelah Imam Ibnu Mujahid berjumpa dengan Imam Asyibli, maka kemudian Imam Ibnu Mujahid bertanya kepada Asyibli, apakah benar mimpi yang aku jumpai, amalan yang kamu lakukan seperti mimpiku bersama Rasulullah dan denganmu? Kemudian Imam Asyibli menjawab, ya, itulah yang biasa aku lakukan di setiap ba'da sholat farduku. Itulah salah satu cerita dari beberapa cerita-cerita tentang waliullah, kekasih-kekasih Allah. Bahwasannya apa? Bahwasannya ngopeni zikir-zikir yang mungkin hanya sangat pendek sekali, tetapi dilakukan dengan istiqomah, itu akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan suatu karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh Imam Asyibli, begitu sederhana, membaca 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah untuk dia zikirkan di setiap sholat fardu. Semoga bermanfaat.